Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan sistem operasi. Nama saya Jagami Saputra, NIM S1 S12074. Untuk algoritma penjadwalan yaitu Fritz-Comb, Fritz-Servet dalam kurung FC, Fs dan Priority Scheduling. Di mana algoritma penjadwalan ini memiliki manfaat dan tujuan utamanya. Di mana manfaatnya yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan terutama pada penjadwalan proses. Dan tujuan utamanya meningkatkan kinerja dari sebuah sistem menggunakan kriteria tertentu. Yang pertama yaitu Fritz-Comb, Fritz-Servet, FCFS. Di mana algoritma Fritz-Comb, Fritz-Servet membuat setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO QEQE atau antrian dengan prinsip Fritz in Fritz out sesuai dengan waktu kedatangannya. Atau yang pertama, dimana algoritma Fritz-Comb, Fritz-Servet ini bersifat atau tidak dapat dilakukan penyelaan oleh proses lain walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Di mana memiliki kelebihan yang pertama yaitu algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Kekurangan itu waiting time rata-ratanya cukup lama. Kedua yaitu terjadinya convoy effect. Analogi FCFS di mana dapat diketahui 3 buah proses yaitu burst time P1 dapat dilihat di tabel sini dari 0 sampai 24 milisecond. P2 dari 24 sampai 27. 27 kan 3 di sini 3 milisecond. P3 27 sampai 30 milisecond berarti 3 milisecond juga. Waiting time untuk P1 adalah 0 milisecond. P1 tidak perlu menunggu, sedangkan P2 sebesar 24 milisecond menunggu P1 selesai. Untuk P3 sebesar 27 milisecond menunggu P1 dan P2 selesai. Penerapan FCFS ini dapat dilihat dari sebuah aplikasi Grab atau Gojek. Saya di sini akan mengambil aplikasi Grab ya. Dimana ketika sebelum memesan kendaraan ataupun makanan melalui aplikasi Grab dikonfirmasi dan dilayani, dimana pengguna harus menunggu sesuai waktu yang ditetapkan. Dimana sistem ini menggunakan sistem FCFS, dimana pemesanan pertama akan lebih dulu dikonfirmasi dan dilayani, kemudian pindah ke pemesanan berikutnya sesuai dengan durasi menunggu sesuai burst time antrian sebelumnya. Kita ke yang kedua, algoritma penjadwalan kedua yaitu priority scheduling. Di mana algoritma priority scheduling ini adalah algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas yang tinggi, berbeda dengan yang tadi ya FCFS. Dia yang duluan, sedangkan ini yang prioritasnya yang paling tinggi. Di mana memiliki 4 karakteristik prioritas. Yang pertama time limit dan akses file, yang kedua tingkat kepentingan proses, yang ketiga memory requirement, yang keempat perbandingan antara I dan O burst dengan CPU burst. Priority scheduling dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive, dimana memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya dapat memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai kondisi maksimum dari suatu kriteria yang ditetapkan. Kekurangannya dapat terjadi indefinite blocking, starvation, dan solusinya yaitu AG, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap.
Untuk analoginya, priority scheduling example atau contohnya ini contoh tabelnya ya. Dia proses direction priority available time. Dia P1 memiliki durasi 6, priority 4, available time 0. P2 durasinya 8, priority 1, available time-nya 0. P3 durasinya 7, priority 3, available time-nya 0, durasinya 3. Untuk P4 priority 2, available time. Yang akan dikerjakan terlebih dahulu P2 karena waiting time-nya 0. Waiting time-nya 0 sampai 8 ya. Setelah itu P4 waiting time-nya 4 sampai 8 sampai 11. 3 menit second. Untuk P3 nya waiting time nya 11 sampai 18 yaitu 7 waiting second, dan P1 waiting time nya 18 sampai 24 6 menit second. T vernya waiting time AWT nya 0 tambah 8 tambah 11 tambah 18 bagi 4 sama dengan 9,26 9,25. Di mana penerapan priority scheduling dapat dilihat dari contoh aplikasi KIS 951 FM. Ini adalah aplikasi radio swasta yang menggunakan server dengan algoritma penjadwalan priority scheduling karena melakukan penjadwalan penyiaran iklan berdasarkan pada prioritas, di mana dapat mengurangi kerugian biaya yang ditimbulkan karena kesalahan penjadwal iklan. Mungkin cukup sekian pembahasan algoritma penjadwalan dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.